Cerita diawali dengan memperlihatkan sebuah acara pernikahan di mana seorang bernama Prancis nampak sangat bahagia dengan istri barunya yang sedang mengandung bernama Iris. Begitu pula para tamu undangan yang ikut berbahagia akan hal tersebut. Beberapa tahun kemudian, Prancis bersama istri dan kedua anaknya memutuskan pergi ke desa tempat orang tua Prancis tinggal. Hal itu disebabkan kemunculan sebuah wabah misterius yang membuat mereka harus menjauhi keramaian. Sesampainya di lokasi tujuan, Prancis segera masuk untuk memeriksa situasi terlebih dahulu rumah yang akan mereka tempati. Setibanya di lantai atas, Prancis menemukan ayahnya sudah sambil memegang senjata. Melihat bekas luka gigitan pada sang ayah, dapat disimpulkan jika ayahnya sudah terinfeksi. Ayahnya nekat bunuh diri sebelum dirinya berubah menjadi zombie. Setelah mengambil pistol milik ayahnya, Prancis kembali dibuat terkejut tatkala melihat ibunya sudah menjadi zombie. Bahkan dengan tubuhnya yang terpotong, si ibu masih sanggup mengejar Prancis dengan menggunakan kedua tangannya. Keesokan paginya, Iris yang baru terbangun mendapati Prancis sudah berjaga semalaman dengan memperhatikan keadaan di luar rumah demi menjaga keamanan. Karena untuk saat ini mereka belum bisa memastikan layak atau tidaknya area ini untuk ditinggali. Sebagai langkah awal, Prancis mulai mengecek pompa air yang ada di halaman rumah. Ia merasa lega setelah menyadari jika air yang ada di sana aman untuk dikonsumsi, membuat kedua anaknya sangat berantusias ingin membantu. Terkecuali sang istri yang seolah menyimpan kekhawatiran. Baru saja akan mempertanyakan masalahnya kepada sang istri, Prancis malah diajak anak tertuanya yang bernama Jos pergi melihat gudang penyimpanan yang ada di belakang rumah berharap akan menemukan senjata untuk berjaga-jaga apabila ada zombie atau barang lain yang berguna untuk bertahan hidup. Memasuki gudang tersebut, mereka menemukan beberapa barang berguna beserta kandang berisi ayam yang masih hidup, bahkan seombok jasad yang meninggal dalam posisi tergelantung. Di mana Prancis yang menyadari jika kunci kandang itu masih dimiliki oleh si jasad pun segera meminta Jos agar mengambilnya. Tapi apa yang terjadi? Meskipun virus tersebut hanya dapat menular melalui kontak langsung seperti gigitan, Jos yang faktanya takut terinfeksi pun segera membasuh tangan sekaligus wajahnya. Sementara Prancis memberikan oleh-oleh sebatang tebu kepada putra bungsunya yang bernama Lukas karena belum pernah mencobanya saat masih tinggal di kota. Samaan dengan itu, Iris mengajak suaminya pergi melihat salah satu ruangan yang mana di sana terdapat sebuah generator yang mungkin masih bisa digunakan untuk menyalakan listrik. Namun, baru saja memasuki ruangan, Prancis nampak menjadi sangat ketakutan seolah memiliki kenangan buruk dengan ruangan tersebut di masa lalu. Saat sedang makan malam, Jos iseng menyalakan sebuah radio berharap akan mendapat informasi terkait situasi saat ini, bahkan menyarankan kepada ayahnya untuk pindah karena semua orang sudah mengungsi ke wilayah pegunungan di utara. Namun, Prancis sekonyong-konyong menolak ide tersebut karena menganggap kondisi di luar rumah jauh lebih berbahaya. Setelah selesai makan malam, Jos yang rindu kepada pacarnya terus melihat foto-foto sekaligus video sang pacar hingga tak lama kemudian ponsel miliknya kehabisan baterai dan tidak dapat mengisi ulang daya karena tidak ada listrik. Di mana Prancis yang menyadari akan hal itu kembali membuatnya teringat akan generator di lantai bawah yang membangkitkan kenangan buruknya sampai ke alam mimpi. Keesokan harinya, Iris yang mengetahui jika suaminya menyimpan trauma berat dengan ruangan yang terdapat generator pun membujuk Prancis agar segera pergi meninggalkan rumah tersebut. Di mana Prancis malah mengungkapkan penyesalan karena menikah dengan Iris yang sebenarnya pada waktu itu ia sama sekali tidak mencintainya. Hal itu menjadi jawaban mengapa Iris selalu bersikap dingin kepada suaminya. Namun, Iris meyakinkan jika dirinya sudah lama menerima Prancis apa adanya, terlebih lagi setelah memiliki anak dari hasil hubungan mereka. Membuat Prancis akhirnya luluh dan mengikuti dari istrinya untuk meninggalkan rumah ini. Dalam perjalanan mencari tempat yang lebih aman, perdebatan rumah tangga kembali terjadi tatkala Jos memberitahu terkait paman yang bernama Diego, adik dari ayahnya, menelepon si ibu sebelum pergi dari kota menanyakan kabar sekaligus menyarankan tempat aman untuk berlindung, yaitu pegunungan di wilayah utara. Hal itu seketika memicu kemarahan Prancis yang menganggap jika istrinya memiliki hubungan gelap dengan adiknya. Sampai akhirnya, perjalanan mereka pun harus terhenti akibat pagar yang menutup jalan. Bahkan di tempat itu juga terdapat kendaraan lain yang ditinggalkan oleh pemiliknya, membuat Prancis ingin kembali pulang ke rumah sebelum hari mulai gelap. Malamang may dahilan kung ba't nila ginawa yun. Namun, Iris segera keluar untuk membuka pagar tersebut. Saat sedang berusaha itulah,
Iris tiba-tiba dihampiri sosok zombie tentara. Di mana Francis yang juga menyadari akan hal itu segera keluar dari mobil untuk menyelamatkan istrinya. Tapi apa yang terjadi? Puluhan zombie akhirnya berdatangan akibat mendengar suara tembakan, namun menargetkan Josh dan adiknya yang saat ini ada di dalam mobil. Sehingga Francis terpaksa mengorbankan dirinya untuk memancing para zombie agar istri dan kedua anaknya bisa selamat. Dan setelah kejadian tersebut, mereka tidak memiliki pilihan lain kembali ke rumah dengan berjalan kaki. Karena suara ledakan barusan membuat para zombie semakin berdatangan, Francis memberitahu istrinya agar jangan berharap ingin pindah lagi karena hanya rumah inilah satu-satunya paling aman bagi mereka. 2 minggu kemudian, Francis pergi sendirian untuk mengecek kondisi mobilnya. Namun, saat berhasil dinyalakan, ia kembali teringat dengan perkataan Josh waktu itu yang memberitahu jika Iris saling berbagi kabar dengan Diego. Membuatnya semakin curiga akan adanya perselingkuhan sehingga memutuskan untuk kembali pulang tanpa membawa mobil dan hanya membawakan beberapa liter bensin untuk menghidupkan generator. Setelah generator berhasil dihidupkan kembali, listrik di kediaman itu pun kembali menyala seperti seharusnya. Di mana hal itu Francis lakukan demi membuat istri dan kedua putranya betah di rumah. Bahkan sebuah alat pemutar musik yang membuat Iris sadar akan kasih sayang sang suami kepada keluarganya. Esokan harinya, Francis meminta maaf kepada Iris atas semua sikap kasarnya selama ini dan berjanji akan menjadi pribadi lebih baik untuk keluarganya ke depannya. Dan sebagai bentuk perayaan karena sudah saling maaf-maafan, Francis akan memasakkan menu spesial untuk istri dan kedua anaknya, yaitu ayam yang sebelumnya ia temukan dari dalam gudang penyimpanan. Saat akan mengambil ayam itulah, ia mendapati kandang ayamnya sudah kosong akibat dibabat oleh anjing liar. Membuat rencana makan enak bersama keluarga harus kandas dan ia sendiri justru diserang oleh hewan tersebut. Sehingga Iris segera mengobati luka yang didapat oleh suaminya. Okay lang ako. Sementara itu, Josh kembali senang memutar radio untuk mendapatkan sinyal hingga tak lama muncul suara yang menyebutkan sebuah camp Delta yang merasa jika tempat itu merupakan lokasi aman untuk berlindung dari para zombie. Pun segera memanggil ayah dan ibunya. Namun, Francis menyalahkan perkataan Josh dengan berbagai alasan agar mereka tidak pergi meninggalkan rumah ini. Josh, meskipun begitu, memberanikan diri dengan mengutarakan keinginannya ingin bertemu dengan sang pacar kepada si ayah. Membuat Francis semakin jengkel karena Josh tidak memikirkan keselamatan diri sendiri. Namun, karena anaknya terus memaksa, Francis akhirnya memberikan izin dengan satu syarat yaitu Josh harus bisa melawan para zombie menggunakan tangannya sendiri. Tingnan mo, kaya mo pumatay. Untuk itu, Francis segera membawa Josh pergi ke ladang untuk melatih agar Josh mahir dalam menembak. Namun, setelah diberikan penjelasan beberapa kali, Josh nampak sangat gugup karena belum cukup mental dalam menggunakan senjata sehingga terus gagal membidik sasarannya. Target, front sight, rear sight, yun lang yun. Meskipun Iris meminta suaminya agar berhenti karena Josh mulai ketakutan, Francis sama sekali tidak mempedulikan hal itu demi mendidik putranya. Di mana bentakan yang terus diberikan membuat Josh akhirnya berhasil menembak tepat sasaran. Namun, tanpa diduga, suara tembakan itu justru malah memancing perhatian para zombie sehingga dengan cepat Francis bersama keluarganya segera masuk kembali ke dalam rumah. Namun, sayangnya usaha yang dilakukannya nampak sia-sia karena saat diperiksa, para zombie malah semakin bertambah banyak berkumpul di halaman depan. Dan di tengah-tengah keputusasaan itu, sebuah mobil tiba-tiba datang membunyikan klakson beberapa kali bermaksud mengalihkan perhatian para zombie, membuat Francis bersama keluarganya bisa selamat. Keesokan paginya, Francis memutuskan untuk mengikuti jejak mobil orang yang sudah menyelamatkannya tadi malam dan sangat dibuat terkejut tatkala menyadari jika orang itu adalah Diego, yang tiada lain merupakan adiknya sendiri. Namun, bukannya berterima kasih, Francis justru malah memintanya agar tidak lagi menemui keluarganya. Meskipun Diego hanya berniat ingin menjemput untuk mengantar mereka pergi ke tempat yang lebih aman. Sebelum pergi, Diego memberikan peta menuju Camp Delta dengan harapan Francis akan berubah pikiran. Hal itu malah membuat Francis semakin emosi hingga berniat membakar peta tersebut,
Namun tidak jadi lakukan dan memilih untuk menyimpannya dengan membawa jaket yang ditiupkan oleh Diego. Francis kembali pulang ke rumah dan memberitahu istrinya jika Diego ditemukan sudah dalam kondisi meninggal. Membuat Iris langsung terdiam karena merasa tidak percaya dengan perkataan suaminya. Untuk meningkatkan keamanan dari serangan zombie sekaligus keluarganya tidak lagi bertemu dengan sosok Diego, Francis mulai menutup seluruh jendela rumah. Sementara istri dan kedua putranya tidak dapat melakukan apa-apa dan hanya menuruti keegoisan sang ayah yang tidak ingin keluarganya meninggalkan tempat ini. Singkat cerita, Lucas yang sedang bermain seorang diri malah masuk ke ruangan generator yang mana di situ ia melihat sebuah bayangan dari kaca jendela yang rupanya adalah zombie si ibu. Yang kebetulan datang, segera memintanya agar jangan berteriak karena dapat menarik perhatian para zombie lainnya. Tanpa disadari, Francis diam-diam memperhatikan mereka dari balik pintu. Ia pun segera pergi keluar untuk mencari zombie tersebut, menghabisinya dengan sangat brutal, dan membawa kepalanya kembali ke rumah berharap istri dan kedua putranya mengerti akan bahaya kondisi di luar saat ini. Malam harinya, Francis kembali menghangatkan suasana keluarga dengan meminta anak-anaknya menghias pohon Natal. Dan ketika sedang makan malam, ia bahkan meminta mereka agar mengungkapkan harapan masing-masing. Di mana Lucas hanya berharap diberikan sepeda baru, sementara Josh menginginkan sebuah peta yang tanpa sengaja ia lihat ada di ayahnya. Mendengar hal itu, Iris langsung menanyakan peta yang dimaksud. Namun, Francis tidak jujur dan mengungkapkan keinginannya untuk mengingatkan situasi yang sang keluarga hadapi saat ini. Dalam situasi tersebut, Iris mengungkapkan keinginannya yang ingin pergi dari rumah karena tidak tahan dengan sikap Prancis yang semakin hari tidak masuk akal. Di mana hal itu justru semakin memacu kemarahan Prancis sehingga lantas membocorkan rahasia mengenai istrinya yang ingin bertemu dengan Diego sekaligus pernah akan meninggalkan anak-anaknya hanya demi selingkuhannya. Gusto ko nang umalis. Outaki selalu menunjukkan peta pemberian dari Diego lalu membakarnya di depan istri dan kedua anaknya. Membuat Iris spontan menampar suaminya sendiri dan pergi meninggalkan meja makan karena merasa sakit hati. Keesokan harinya, Iris menghampiri kedua anaknya untuk meminta maaf sekaligus memberikan penjelasan bahwa ia sebenarnya tidak ingin meninggalkan mereka dan hanya muak dengan sikap Francis semakin stabil. Pwede ba ako? Sementara itu, Prancis yang sedang mencari tebu seketika mendengar suara tembakan dan melihat kepulan asap dari kejauhan membuatnya memilih untuk segera pulang mencegah keluarganya agar tidak keluar dari rumah. Josh yang kali ini memihak kepada ibunya mengatakan jika semua perkataan ayahnya tidak lebih dari omong kosong belaka. Ia secara terbuka mengatakan kebusukan si ayah seolah ingin merusak mereka seperti perlakuan yang didapatkan olehnya dari orang tuanya di masa lalu. Tak berselang lama, tiba-tiba suara ketukan pintu terdengar dari luar rumah. Di mana orang itu bermaksud meminta pertolongan dan mengaku tidak tergigit oleh zombie. Di mana Josh yang merasa kasihan segera membukakan pintu tanpa mempedulikan perkataan ayahnya yang selalu khawatir. Yang datang adalah Samsul, seorang tentara yang mengaku berasal dari Camp Delta yang merupakan tempat aman dengan penjagaan tinggi militer. Namun, ia menjadi satu-satunya orang yang selamat dari serangan zombie saat mencari makanan di wilayah ini. Patay na yung mga kasamaan ko. Ia mendapat saran dari seseorang yang tidak dikenal membuat Iris sadar jika suaminya telah berbohong karena orang yang dimaksud sudah pasti adalah Diego. Namun, Francis sama sekali tidak peduli dan langsung mengurung Samsul di ruang generator untuk memastikan jika Samsul benar-benar tidak terinfeksi wabah. Zombie tepat di tengah malam, Josh yang rupanya adalah anak hasil dari hubungan gelap Iris dan Diego pun merasa tidak dihargai oleh Francis dan lekas membangunkan ibunya untuk mengajaknya pergi mencari Diego. Namun, Iris menolak karena tidak bisa meninggalkan Lucas yang zombie tepat di tengah malam. Josh yang rupanya adalah anak hasil dari hubungan gelap Iris dan Diego pun merasa tidak dihargai oleh Francis dan lekas membangunkan ibunya untuk mengajaknya pergi mencari Diego. Namun, Iris menolak karena tidak bisa meninggalkan Lucas yang masih anak-anak. Sehingga ia memutuskan pergi sendirian dan berjanji akan membuat Diego kembali untuk menjemput ibu dan adiknya. Keesokan paginya, Francis yang baru terbangun dari tidurnya melihat Samsul sedang makan bersama istri dan anaknya terkecuali Josh yang sudah terlebih dahulu. Namun, ketika Iris mencoba bernegosiasi agar dilepaskan, Francis sama sekali tidak peduli bahkan membiarkan mereka agar tetap berada di ruangan tersebut. Malam harinya,
Lucas seketika mendapatkan ide agar bisa kabur dari ruangan bersama ibunya. Di mana ia langsung mengerang kesakitan yang membuat Francis segera datang ke sana karena merasa khawatir. Dan saat diperiksa, Iris segera muncul dari kegelapan dan menyerang bahu suaminya dari belakang. Dengan cepat, Iris segera membawa Lucas untuk dibawa kabur. Namun, baru saja berhasil keluar dari rumah, pelarian mereka harus terhenti karena ada satu zombie di halaman rumah. Di mana zombie tersebut dengan cepat menargetkan mereka dan berhasil menangkap kaki Iris. Sampai akhirnya, bersamaan dengan itu, Francis yang mendengar suara keributan segera mendobrak pintu ruangan. Ia bergegas naik ke lantai atas untuk menghabisi zombie tersebut. Dan karena merasa sakit hati kepada istrinya, Francis pun berniat menghabisinya juga. Tetapi, akibat serangan zombie barusan, Lucas rupanya mendapat luka gigitan pada bagian tangan. Membuat Francis dan istrinya harus berdamai demi menyelamatkan anaknya. Mereka mengamputasi tangan sang anak agar virus tidak sampai menyebar ke seluruh tubuh dengan menggunakan alat seadanya karena harapan satu-satunya bagi mereka saat ini adalah pergi menuju Camp Delta. Iris memohon kepada Francis untuk segera mengambilkan mobil yang ditinggalkannya di jembatan agar Lucas bisa mendapatkan perawatan intensif. Membuat Francis akhirnya luluh karena sadar akan dirinya yang tidak bisa berbuat apa-apa demi menyelamatkan anaknya. Sesampainya di sana, Francis bertemu dengan Josh yang malah menganggapnya sudah menjadi zombie karena penampilannya yang berantakan sekaligus dipenuhi dengan noda darah. Josh nekat menembak ayahnya sendiri dan segera meminta maaf